Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Inal di sini ya. Dalam petung coba jangkep. Ya, kita akan berusaha nguri-nguri kabudayan Jawa Pinora pudar ke Mas Bayu. Ilmu ini ilmunya sudah kuno sekali, sudah mulai pudar. Jadi perlu diururi dan perlu saya lestarikan di sini. Maka saya abadikan di dalam bentuk petung dalam video ini ya. Ya, petung coba jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon. Petung primbon itu ditata pada saat Mataram ya, Yogyakarta, Solo itu Mataraman ya. Dengan petung ini berkembang pada masyarakat kuno pada zaman Majapahitan. Jadi ini sangat dekat dengan petung Bali. Kalau panjenengan belajar petung ini, misalkan tahu ya, jadi nanti istilah-istilahnya sebenarnya tidak sama dengan yang kita gunakan. Misalkan Palguno, ya Palguno itu untuk hari apa untuk gambarannya istilahnya ada Palguno, ada Cemengan gitu ya, ada Radite dan sebagainya. Itu nama istilah-istilahnya ya. Istilah yang Manggolo dan sebagainya itu perubahan dari istilah-istilah kuno yang kemudian digampang oleh Senen Pon, Senen Kliwon itu gampang aneh ya. Ya, Sukro Umanis, dengan bingung kalau ini, tapi janjinya Jumat Legi. Nah, itu istilah-istilah kunonya. Jadi kalau jenengan belajar petung Bali ini sangat dekat. Ya, jadi orang-orang Bali mungkin bisa mengetahui, cuma bahasanya aja kita nggak kenal gitu ya. Polanya sangat mirip karena petung kuno ini. Baik, saya lanjutkan untuk panjenengan. Ini untuk pasangan kali ini saya akan menguraikan untuk panjenengan untuk pasangan Rabu Pon dan Kamis Pahing. Rabu Pon Neptune 14, Kamis Pahing Neptune 17. Bagaimana jika Rabu Pon dan Kamis Pahing ini gatuk ceklik? Pola apa yang akan dijalani oleh pasangan ini? Ya, bagi yang akan menikah silahkan diperhatikan lakon yang akan dijalani sehingga bisa mengantisipasi. Tetapi yang sudah menikah silahkan, kan ini toh nah jadi petung tuh pengen menguji kan, silahkan diuji petungnya kan begitu, biar fair. Silahkan dicocokkan karo laku peniban panjenengan biar fair ya. Ini itu silahkan komentar di bawah, itu sudah banyak yang komentar ya. Biar fair ya, namanya petung itu kita membaca ini kan hasil riset nenek moyang ya, hasil riset leluhur kita, karena dulu tidak ada tradisi tulis ya akhirnya diomongkan, dan saya diomongin lali kan ya bablas ya. Beruntung ini masih ada sisa-sisa, saya masih mendapatkan warisan ini sehingga saya bisa mengetahui. Jadi bukan untuk meramal masa depan ya, tetapi melihat pola ya, pola-pola yang terjadi ketika perkawinan itu seperti apa berdasarkan dulu titeni nenek moyang. Akhirnya ini bisa menjadi pola, terus kemudian bisa dianggap sebagai ramalan masa depan. Padahal ini membaca pola sebenarnya. Kemudian nikah hari ini dalane kayak gini, kayak gitu. Karena hidup manusia itu dibuat dari sebuah pola. Tidak ada yang tidak pola. Bumi berputar saja ada polanya kok. Nih, lelakan urip juga ada polanya. Nah, ini kehebatan leluhur kita bisa niteni pola-pola kehidupan kosmik besar dan kosmik kecil, mikrokosmos dan makrokosmos. Luar biasa memang. Baik, saya lanjutkan lagi. Rabu Pon dan Kamis Pahing 14 dan 17. Pada jangka yang pertama langsung aja kesuwen ya. Jangka yang pertama itu 0 sampai 2,5 tahun. Tipe angka pitunge Jipat Jitu Lu Serji. Jadi polanya itu dalam gambaran petung itu jatuh pada pola 1. Siji atau pola 1. Siji itu artinya apa? Rezeki lancar. Ya, lagi nikah akad sah itu lancar 2,5 tahun. Terus lancar ya sugi mau apa-apa sentuk ya apa yang diusahakan membuahkan hasil. Delalai ya noleh kiwon untuk noleh dengan untuk pelaku ya untuk duit, mundur untuk duit, anteng untuk duit, turu ya untuk duit. Gampang-gampang rezeki. Nah, awal pernikahan langsung duit hadiah rezeki lancar. Ya, ini pasangan Rabu Pon dan Kamis Pahing ya. Begitu gambaran awalnya di 0 sampai 2,5 tahun. Kepenak pokoknya masa ini. Ya ini semakin banyak rezeki lancar, petungnya semakin bagus. Ya, coba ya. Tapi apakah petung semakin bagus itu menentukan dawa pendek umur? Mboten saged ya Mas Bayu. Ada 3 hal yang tidak bisa ditebak oleh petung. 1. Kapan nafas ditiupkan dan kapan nafas dicabut. Rahasia Gusti Allah. Hitungnya apik mati ya iso wae. Nggih niku. Nah, sing loro soal perjodohan. Sopo jodone, kapan tekoni, lan dawa pendheke jodoh ora iso ditebak.
Ya, suka-suka Gusti Allah. Sing ketelu rezeki. Rezekine kapan tekone iso ditebak, tapi kadarnya atau jumlah yang diperoleh setiap manusia, setiap makhluk itu rahasia nih Gusti Allah. Tapi rahasia itu bukan berarti tidak paten. Karena apa? Jenengan iso ngusahakno luwih gede karena Gusti Allah. Kenapa dibuat itu ora dipastikan mesti semene, mboten saged karena mboten digoten kene nggih, mboten di Gusti Allah semene jatahmu semene, mboten lah. Ben apa ben menungso usaha, maka diberi jalan oleh sedekah nggedekno rezeki. Nggih, nggo mbubetke rezeki ya ono. Tonton kira sing mari bumi tentang rezeki teng ayate ditonton dipelajari yang muslim terutama karena pitung abugi ini pitung untuk yang ya agama Islam abugi aliran ya sekarang berkembangnya menjadi Islam abugi. Nah itu ada di situ ada apa namanya sing petir rezeki wonten jenengan kesinau piyambak soal niku kula kan maca pitung masuk ke dalam yang lain itu nanti wilayahnya beliau-beliau yang pada ahli. Nah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, yang ahli ilmu ya. Ini saya petungnya saja. Baik, saya lanjutkan. Coba sing nomor kali niku usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun tiba ngopitungnya Jimo Jiro Rosertu. Tiba pitung pitu. Wah lagi. Ada masalah panjenengan harus berada di tempat yang jauh. Ngopo katane ngejar rezeki. Karena pitung pitu itu tafsirnya adalah rezeki berada di tempat yang jauh. Rezeki ini ono ning adoh. Hati-hati, bukan jauh-jauh salah tafsir. Bukan rezeki ning adoh ya. Nek jenengan nek ngadoh iku disirik rezeki. Mboten, ini istilahnya rezeki ini ono ning adoh. Maka jenengan perlu ngusahani mengejar rezeki iso nganti pindah omah. Iso nganti pindah gawean, iso wae kerjane muter-muter ana rene, iso ning luar negeri merantau dan sebagainya. Iki pitung-pitu. Jenengan akan menjalaninya dieling-eling pada usia perkawinan 2,5 nganti 7 tahun. Itu polane. Nah, selanjutnya jongko sing ketelu. Jongko sing ketelu itu usia perkawinan 5 nganti 7,5 tahun. Tipe angka pitunge jinem ciluro serengo tipe petung songo itu artinya apa? Rezeki gede dinding pasangan Rabu Pon Kamis Pahing ini ketiban rezeki gede pada usia perkawinan 5 nganti 7,5 tahun. Gambarannya biar rezeki gede saking gede ini nek zaman biyen ditafsirke nganti kuat membangun rumah niki mboten enteng ya Mas Bayu nggih. Nyediani sakniki dia 200 juta. Meleset mesti ora mungkin. Tekani ya 250 300. Warap butuh nanti pengembangan luar biasa. Iya, ini nenek mbiyen kan bangun rumah ya. Saiki nggih benten. Rezeki gede ora iso ditafsir bangun rumah sih bangun rumah developer sakniki ya Mas Bayu. Ada perubahan peradaban sing bangun apa developer, kontraktor, dan sebagainya. Terus jadi apa nek kemana yang ini? Sing tafsirannya ada jadinya begini. Jadi tafsirnya adalah jenengan angsal sesuatu sing dicekel sak nyetra iso. Nah, dan ini bergantung kadari jenengan pengusaha sugih ra umum ya. Dengan sing biasa. Wong biasa ya beda rezeki gede ini. Walaupun podo-podo gede rezeki ini, tetapi kadar yang diperoleh setiap orang itu berbeda-beda. Bergantung gede ini jenengan. Gede ini petani, karo gede ini pengusaha ya, perkebunan sawit ya benten. Gede ini pedagang, karo gede ini sinti pabrik ya benten. Nah, tapi ini ada rezeki besar. Nanti sesuai dengan kadar jenengan masing-masing. Itu datang di usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Ini sudah digoleki wong akeh Mas Bayu. Pitung ini ya. Saking gede ini digoleki wong akeh. Jadi digoleki rezeki lancar, rezeki gede. Dan ini didapatkan oleh Rabu Pon datang. Nah, ini sekarang jangka sing keempat, jangka sing kepapat. Itu tipe ngopitung jiji jimo ro sernem. Enam iki apa? Rezeki lancar meneh. Itian ini sudah rezeki lancar 2 kali, rezeki gede siji.
Ini pitung ini kategorinya ya, sementara ini termasuk kategori sangat amat bagus. Oke. Jadi ini ya, nek nganti biasanya nanti akan hidup berkelimpahan pasangan ini. Nek orang hidup berkelimpahan berarti ada masalah. Masalah apa? Salah ngitung dinone. Kathah nih situ kemarin takon. Lho kalau benten-benten ya coba ditau-tau ulang pitungnya. Karena pitung sekarang itu sejak zaman adanya ilmu ruqyah ya, ruqyah gitu ya, untuk melihat teropong, itu banyak orang Jawa menafsirkan pergantian hari itu dimulai setelah asar, 15 menit setelah asar, karena bulan sudah terlihat. Tetapi dalam pitung ini, karena pitung Mojopahitan itu tidak mengenal adanya teropong dan sebagainya, pitungnya berdasarkan maghrib. Jadi orang yang di antara asar karo maghrib ini biasanya salah dalam penafsiran. Dan jadi kan badhe ngagem pitung Joko Jangkep, maka pakainya adalah setelah maghrib. Setelah asar itu tetap ya masih harinya. Pergantian setelah orang maghrib, ya, matahari tenggelam gampang nih. Matahari tenggelam kan tandaan maghrib itu. Ya itu polanya. Ya. Tetapi ada beberapa hal yang mengubah pola. Siji, ya sing ngubah pola pitung nih kanthi mulai siji apa? Yang pertama adalah kersane Gusti Allah. Ada sesuatu hal yang memang harus mengatakan begitu. Sing keloro, dongane ibune panjenengan. Doa buruk seorang ibu itu bisa jungkir balik nasib anak. Maka hati-hati dengan lidah. Seorang ibu hati-hati dengan lidah. Sak nakal-nakal yang jenengan disebut nakal. Sak juwe kan jangan jenengan karo anak ojo nganti istilahnya cara Jawane wong pesisiran yo. Ojo nyosot anake. Jangan sekali-kali. Nah, dibatin elek pun boten. Karena iso jungkir balik ya apa wae. Ibu sing ketelu. Hati-hati dengan sikap jenengan. Karena apa? Ada orang-orang teraniaya, orang miskin, dan anak yatim. Juga ini termasuk ini doanya luar biasa. Aku jenengan. Jenengan sok wale-wale jenengan. Nah, orang miskin kok salahi. Sajur jenengan iso. Petu ki kocar kacir. Anak yatim dengan sia-sia luar biasa. Pun jenengan nyalai. Wong meneng, nek meneng syukur ya ndungane kanggo awake dhewe muga luwih hebat. Iso hebat ini. Tapi ndungane malik nang jenengan guling gitu kan. Guling nggih niku. Nah, itu bisa mengubah potensi, bisa mengubah sedekah. Tidak akan datang bersamaan balak dengan sedekah dalam satu waktu. Ditonton hadise nggih, kertas. Nggih. Sedekah itu mengurangi bala. Itulah kenapa zaman dulu akeh wong kenduri selamatan. Itu yang membuat situasi dulu itu nyaman sekali karena akeh wong mau wong kondangan. Maka musibah-musibah jarang terjadi. Saiki lho jenengan ngerti. Wong bancaan iki lho. Jadi bancaan wis kebangetan roti lho. Pakanane kene kan makanan pokok. Ya memang makanan pokok di sini kan ya sego. Apa sih gawe besek anangane? Ku ada mah duwe mie mentah. Ya sedekah ya bener, sedekah terbaik memang makanan, tetapi ya diusahakan sing langsung iso dimakan. Jenengan sering makan jadi berkah itu mau berkat bancaanimu, wah itu makanan penuh doa itu. Mulane iku biasanya anak-anak Mbah Yai niku akeh mangan niku ini madan sehat dadi kabeh rata-rata anak-anak. Karena itu memuliakan karena banyak itu mau. Lah itu yang membuat itu bisa mengubah pitung sebenarnya. Jadi pitung tidak mutlak, maka selalu saya katakan akurasinya bisa mencapai 80-an%. Karena banyak faktor. Oh, jenengan pitungnya wala ibu indungan semua apik terus yo iso mapit. Maka beberapa ada yang mengatakan banyak yang cocok tetapi ada pada satu fase yang berbeda. Itu biasanya nanti ada doa ibu. Tidaklah ibu Indonesia sugeng mendoakan terus melindungi terus, tetapi setelah ibunya itu ya sudah selesai. Maka beruntunglah panjenengan yang memiliki ibu yang umurnya panjang. Karena itu bagian berkah, karena doanya luar biasa. Itu doa langsung pintu langit buka. Jadi beruntunglah. Tetapi jenengan doangan ibu jenengan luar biasa. Maka ingat, dawuh ibu. Apa sih anak lanang ya? Anak lanang itu adalah anak ibu nganti sak mati nih. Tetap anak ora iso. Nek anak wedok itu patuhi pada suami, tetapi anak lanang ora iso. Dia adalah anaknya orang tuanya. Iki sing sesandingannya ya dieling-elingno nek jenengan tiyang putih dieling-eling bojone jenengan niku anak ibuke kanthi kapanpun. Tapi nek jenengan niku anak wong tuane jenengan sampai kemudian jenengan dinikah. Setelah dinikah jenengan melu suami kewajiban. Nah, kewajiban suami adalah berbakti pada orang tua. Jenengan harus melu berbakti pada orang tua, pada mertua ini.
Nah, iki jangka sing kelima. Saiki jangka sing keenem. Jangka kok sing kelima. Kuwi jangka sing papat, jangka nganti 6. Saiki jangka sing kelima. Nah, sing kelima itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Tiba ngopitune Jiro Jinem Roserlu. Tiba 78. 78 itu artinya apa? Rezeki lancar meneh. Masya Allah, luar biasa pitungnya. Jenengan urip secara normal saja. Ya, ora pokoknya normal, ora dipengaruhi apapun ya. Jenengan ini angsal dari 5 kali putaran. 3 putaran itu adalah rezeki lancar. Ditambah siji rezeki gede. Ujiannya jenengan mung rezeki ning adoh. Sepisan tok. Artinya pitung ini adalah pitung sangat amat bagus. Nah, ojo nganti jenengan keceglok. Keceglok kan jenengan apa yang mau ribut karo wong tua, malah ribut karo ibu. Ya hati-hati. Karena apa? Rile jenengan iki ril lulus. 12 banter iki iso sukses jenengan. Tetapi jenengan keceglok ril. Ya wes, ana dene watu kerikil sing jeglok iki dilempang ya sakit. Maka normal lah, berlakulah normal, berlaku menjadi baik dan sebagainya. Karena pitungin jenengan pasangan ini pitung sangat amat bagus. Ya, gampangan ini ya. Luar biasa pitung ini, ujiannya hanya berada di tempat yang jauh. Silahkan dicocokkan dengan lagu hidup jenengan. Nah, ini tak kalau wedar kini jenengan ben ngertos. Nek sing ono arah rintangan pada pasangan ini jenengan introspeksi, digoleki ono masalah nanti. Kok aku bitur jikine rada ngene walaupun lancar tapi ono masalah terus ini. Introspeksi. Karena apa, kejadian yang kita alami itu seperti cermin kita. Jenengan melakukan apa ya itu cerminnya. Jadi ngunduh wahing pakerti. Apapun yang jenengan lakukan dan itu akan berdampak pada panjenengan. Nah, di sini maka di introspeksi. Nek nganti ana sing meleset jenengan, introspeksi betul dicari. Nek salah karo ibu, langsung njaluk ngapura. Karena rile jenengan ini real istimewa istilahnya. Ya pasangan ini menurut titennya itu adalah sangat istimewa. Ojo nganti keceglok. Katen terus ini mesti ada pertanyaan. Loh, wis mung 5 ya gambarannya. Terus selanjutnya piye? Selanjutnya kan Mas Bayu, Pitung Joko Jangkep itu membaca lagu perkawinan banyak perubahan 5 kali. Selebihnya apa? Mengulang-ulang. Loh, kok mau mengulang-ulang? Bulan Bali ini kan masa karena polanya mengulang, tetapi karena tantangan situasi kondisinya berbeda-beda, jadi kan orang sadar yang mengulang. Perulangan terjadi 12,5 tahun. Ya, nanti ngulang meneh baleni pitung siji neh 12,5 tahun. Maka wis tekan 12,5 tahun 5 kali perubahan 5 yo, nggo baleni meneh. Ya, koton, nggo baleni berarti piye carane ngitung wis kula ajari jenengan ben gampang. Jadi ngene Kang Mas Bayu, jadi 0 loro setengah iki sak jonggo. Nah, loro setengah ganti anggap koyo jam ya muter ya. 0 loro setengah nganti 5. Jonggo keloro, 5 nganti 7,5. Ya bener jonggo 3, 7,5 10 jonggo 4. 10 nganti 12,5 jonggo kelima. Wis 5 jonggo iki sak jangkep jenenge. Sak putaran. Mula aku disebut pitung jonggo jangkep. Ya perubahan selanjutnya jenengan gerak meneh. Kan tekan 12,5 ya Imam Madak terus kene 2,5 tahun neh. Setiap jonggo 2,5 tahun. 12,5 nganti 15 tahun perkawinan pitungi baleni. 0 nganti 2,5 baleni mau ya. 15 tahun perkawinan nganti 17,5 tahun perkawinan pitungi baleni 2,5 nganti 5 tahun. Terus kita SP5 baleni neh jangkep loro, jangkep telu sak dawane jejurane jenengan. Lah saiki lagi dipopo jenenge iso ngitung lagi. Dihitung piyambak gampil ngitungi. Sing angel iku napa? Polane. Kata sing takluk, Mas sinau piye carane kula sinau mboten saged di kula ajarke Mas Bayu, pangapunten karena ini adalah warisan dari keluarga, tidak boleh diajarkan di luar keluarga. Mekaten sing tanglet-tanglet pengen sinau dan sebagainya. Boten angsal, tapi jenengan mau mempelajari ini gaduhan-gaduhan monggo. Ini sudah saya jabarkan, tetapi kalau polanya memang tidak diizinkan untuk diajarkan. Misalnya ijazahnya tidak diberikan kepada di luar keluarga. Semoga ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.